Jadi kalau ada orang yang selalu melakukan telat subuh dengan disengaja, maka dia termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Walaupun dia tetap melakukan, lakukan saja, tapi tetap tergolong orang yang lalai ya teman-teman ya. Oke, tetap dia tergolong orang yang lalai. Hari ini bisa ikut puasa sunnah. Apa hari tasyrik itu setiap hari Kamis? Wow, hari tasyrik tidak setiap hari Kamis. Hari tasyrik itu cuma satu kali satu tahun aja. Di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, di tanggal 11, 12, 13 khusus di bulan Zulhijjah ya, teman-teman ya. Di khusus di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi bukan setiap Kamis ya. Oke ya. Nah, amin amin kita doakan ya Mbak anaknya mendapatkan sekolah negeri. Kalau di Jakarta duha itu baiknya jam berapa? Atau selama ini saya salah ya sholat jam 8 sholat duha? Kayaknya kalau Jakarta nggak salah sih, coba dibantu teman-teman yang di Jakarta bahwa sholat duha kayaknya bener sih itu. Jakarta sama kan dengan kita ya waktu Indonesia Barat ya. Sama dengan saya nggak ada masalah. Kayaknya nggak masalah sih. Aku di Jakarta pun jam 8 aku gas aja. Ya, jamak kosor harus keluar rumah dulu atau harus keluar kota dulu? Keluar rumah aja udah bisa. Ya khruj ya teman-teman ya. Oke. Nah, Jakarta 6.30 udah duha. Kalau di Pekanbaru 6.30 masih syuruh aja ya, teman-teman ya. Ustazah, doa sujud terakhir diucapkan dalam hati enggak? Doa sujud terakhir kalau mau diucapkan dengan dalam bahasa Indonesia, tutup bibirnya dalam hati. Kalau mau digunakan bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan berbisik. Ya, nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat duha jam 7 pagi apa bisa? Di tempat aku sih belum bisa. Di tempat teman-teman coba cek ya. Karena kondisi di masing-masing wilayah itu berbeza. Oke? Zah, kalau datang sholat tanggung sedang bekerja bagaimana? Tetap lalai. Ya, boleh menunda sholat karena beberapa hal. Yaitu kalau dia berbenturan dengan yang wajib. Kita lagi sholat, tahu-tahu teman-teman lagi sholat, tahu-tahu anaknya nangis, itu boleh tunda sholatnya. Atau kita sholat, tahu-tahu kemudian waktu kita sholat itu suami kita butuh bantuan. Atau kalau kita sholat, tahu-tahu waktu sholat itu kita melakukan yang namanya anak kita terjatuh, atau kita lagi majelis taklim, itu dia boleh ditunda. Tapi kalau kerja itu nggak boleh ya, apalagi kita perempuan, kerja bagi perempuan status hukumnya tidak wajib. Ya, Zah, doa orang tua yang sudah meninggal bagaimana? Doa untuk orang tua yang sudah meninggal adalah Allahumma ja'al qabrahu raudhatam min riyadil jannah. Ya, jadi gini guys, untuk orang tua yang meninggal, aku sampaikan, aku cuekin bentar komentarnya. Coba teman-teman dengerin ini dan diamalkan. Ya, bahwa untuk orang tua meninggal kita bisa lakukan banyak hal. Satu, kita bisa kirimkan Al-Quran sampai hatam untuk orang tua kita. Ya, coba pengen bulan ini khatamkan Quran untuk orang tua, baca aja. 1 bulan bisa khatam kok, 2 lembar setiap habis sholat, 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Iya kan? Nah, itu bisa sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 1 hari 1 juz kali 30 hari 30 juz. Bisa ya. Atau mau khatamkan dalam 4 bulan, 2 lembar 1 hari. Nanti teman-teman doa, ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhentilah malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Ya, kemudian bisa kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah. Setiap sedekah doakan untuk dia. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Ya, itu bisa. Ya, termasuk teman-teman berpuasa dan berdoa, berkurban atas nama dia dan seterusnya. Ya. Zat, tunda sholat 5 menit apakah termasuk lalai? Tergantung alasannya. Kalau alasannya adalah majelis taklim yang status hukumnya adalah wajib, atau alasannya adalah suami minta bantuan yang status hukumnya juga wajib, itu boleh ditunda. Tapi kalau nongkrong santai nongkrong santai ya, lalai, itu tetap berdosa ya.
Oke, Ustazah, kalau sholat sunnah qabliyah zuhur 2 atau 4 rakaat. Kalau ba'diyahnya 2 rakaat. Iya, 2 rakaat sebelum dan setelah zuhur itu bisa dilakukan 2 atau 4. Kalau mau dilakukan 4, 2 aja nggak jadi masalah. Ya, kalau duha sejam sebelum zuhur masih boleh nggak? Kira-kira jam 11. Sebenarnya masih boleh. Yang penting dipastikan tidak ada cahaya di atas, tidak ada matahari di atas kepala kita ya. Ustazah, iya, tak sengaja rambut ada keluar saat kita sholat nggak apa-apa kalau nggak sengaja ya teman-teman ya. Kalau baca doa jodoh ibunya sama boleh, ibu boleh baca jodoh untuk anaknya. Ya, Rabbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin gitu nanti ya. Rabbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin. Nah, itu nanti yang dilakukan oleh ibunya ya. Oke, bagaimana cara mendoakan suami yang sudah meninggal yang tadi? Kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia, kirimkan Yasin buat dia. Ya, ini doa ya, doa untuk suami anak, dari ibu ke anak guys tuh ya, aku sematkan ya, dari ibu kalau anaknya pengen dapat jodoh ya. Rabbi, Tuhanku, la tadaha, jangan biarkan dia fardan sendirian, wa anta khairul warisin, dan engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Sholat terburu-buru dapat pahala enggak? Sholat terburu-buru tidak sah, karena rukun sholat ada yang namanya tumak ninah. Tumak ninah itu adalah tenang sebentar setiap gerakan. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Diam sebentar. Allahu Akbar. Nah, diam itu wajib. Jadi kalau nggak pakai diam kayak gitu, nah maka itu adalah berdosa. Itu adalah tidak sah sholatnya. Jadi sholat harus tenang. Ustazah, kalau zikir saat kena sihir, nah ini harus hafal semuanya. Ya, sering aku sampaikan di video-video aku, di live-live aku. Teman-teman harus hafal doa ini ya, teman-teman ya. Bahwa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dari kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, ini adalah doa yang aku sematkan yang mesti teman-teman hafal. Kita berlindung dari kejahatan makhluk, kita berlindung dari kejahatan para penipu, orang-orang yang para penipu, kita terlindung dari kejahatan orang-orang yang mau begal kita ya, orang seperti orang jin, syaitan, sihir ya, iblis gitu ya. Nah, itu kita terlindung dari itu semuanya. Ya, jadi teman-teman itu kita lakukan supaya apa? Supaya kita terlindung ya. Tapi kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim aja itu kita terlindung dari kejahatan syaitan aja. Tapi kalau a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka kita itu melakukan minta tolong dari segala semuanya ya, doa dari jin, setan, kemudian para penipu, hipnotis ya. Boleh nggak mandi nifas sebelum 40 hari? Kalau darahnya sudah hilang, silahkan teman-teman melakukan mandi ya. Apakah bisa dibuat zikiran setiap saat? Bisa. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu dihafal dan dizikirkan. Entah mau tidur, entah bangun tidur gitu ya, teman-teman ya. Bisa ya, itu adalah doa yang selalu aku baca dari aku kecil supaya terhindar dari orang-orang zalim ya, orang-orang yang tak suka ya, masuk ke tempat baru, dakwah di tempat yang baru ya, masuk ke desa yang baru gitu, supaya kita terhindar dari itu semuanya ya. Mana dia tadi gitu ya. Oke. Nah, kalau doa ruku sama sujud ketuker, ini udah pernah ditanyain tadi malam, diulang sholatnya ya. Diulang sholatnya ya. Oke. Karena ya, kapan sholat qobliyah subuh, kapan waktunya? Qobliyah subuh itu setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Itulah qobliyah subuh.
Ya, walaupun orang sudah pulang dari masjid, teman-teman masih bisa melakukan qobliyah subuh selagi waktu subuh masih ada. Rajin sedekah tapi jarang sholat, maka sedekahnya diterima, tak sholatnya tetap dimasukkan dulu ke neraka. Jadi dicuci dia dulu ke neraka, baru kemudian dia masuk ke dalam surga. Karena seseorang itu dinilai berdasarkan amalnya. Nggak sholat dia dapat pahala, nggak sholat dia berdosa, kemudian sedekah dia berpahala. Nanti tinggal dihitung mana berat dosa dan pahalanya ya teman-teman ya. Tinggal dihitung nanti mana berat dosa dan pahalanya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak di tempat wudhu sama WC satu tempat? Tidak ada masalah teman-teman ya. Tidak ada masalah. Yang penting pas mau masuk ke dalam WC itu ambil dulu air, siram. Kita takut ada orang yang pipis di dalam lantai, di atas lantai ya. Itu yang harus teman-teman lakukan ya. Kalau sudah sholat isyraq terus sholat duhanya maksimal jadi 10 rakaat. Sholat duha maksimal 12 rakaat. Bukan 10 rakaat ya. Jadi sholat syuruk itu beda dengan sholat duha. Wah, masuk neraka dulu ya Zah. Ya, neraka teman-teman ya. Aku jelaskan teman-teman, neraka itu pedih. Jadi kalau bisa teman-teman jangan masuk neraka ya. Saya jelaskan neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pintu neraka. Orang yang berada di pintu neraka yaitu orang-orang yang yaitu cuman Abu Thalib aja. Ya, Abu Thalib paman Rasulullah itu meninggal dalam keadaan non muslim, jadi Rasulullah memberikan pertolongan kepadanya agar dia tidak masuk neraka, dia cuman di pintu neraka aja. Nah, bagaimana siksa di pintu neraka itu? Dipasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Nah, itu di pintu guys. Ya, kemudian ada namanya di dalam api neraka. Ya, dalam api neraka yaitu orang Islam yang berdosa, itu di dalam neraka. Ya, kemudian ada kerak-keraknya api neraka, yaitu orang-orang yang syirik itu di kerak-keraknya api neraka. Ya, dan ingat 1 hari di neraka 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Ya, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, neraka itu ngeri ya. Kata Abu Lahab yang berada, kata kita ya, tabbas yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Saya selana rozal talahab. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka api yang bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Istrinya mengambil kayu api, dia gantung ke badannya, lalu kemudian dia bakar untuk membakar dirinya sendiri ya. Keranjang kuning jam 9 nanti ya Pak Hafiz ya. Batas jam 9 ya. Untuk batas Isya jam berapa? Batas Isya adalah adzan subuh ya. Oke, ngeri ya, neraka itu ngeri. Maka jangan berpikir masuk neraka ya. Oke, sholat duha 2 rakaat gimana? Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa, seperti sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Ya, tolong sematkan doa sujud sahwi. Ustazah, tolong teman-teman catatkan doa sujud sahwi ya. Oke. Saya sembayang duduk saja. Bagaimana condong badan saat sujud? Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Kalau rukuknya kan tegaknya begini, rukuknya kayak gini, sujudnya kayak gini. Iya Pak Hafiz, jam 9 ya. Berdirinya begini, rukuknya begini, sujudnya kayak gini ya. Nah, ini doa sujud sahwi ya teman-teman ya. Doa sujud sahwi ya. Subhanaman la yanamu wa la yashu ya. Nah, Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa ya. Bisakah menyelamatkan orang tua yang meninggal dari neraka? Bisa. Kirimkan Quran sampai hatam buat dia, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, ya, perbanyak mengirimkan wasilah ya teman-teman ya. Pokoknya kalau ada dia teman-teman ya, perbanyak kirimkan. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, dan seterusnya. Sujud sawi pakai bahasa Indonesia bisa enggak? Enggak boleh
karena dia berada di dalam sholat besti. Jadi sujud sahwi itu sujud kalau lupa rakaat. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, jangan salam dulu, sujud dulu. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu, duduk lagi. Allahu akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Ya, itulah namanya sujud sahwi kalau kita lupa dengan bilangan rakaat kita. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, sujud sahwi apabila kita lupa rakaat kita ya, gitu ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, untuk salat taubat, talak kinayah sudah 3 bulan, apa masih boleh menerima uang nafkah? Sedangkan kalaupun menerima itu sedekah, bukan kewajiban lagi ya. Kalaupun menerima itu sedekah, bukan kewajiban. Kalau nafkah ke istri, kalau nafkah ke anak harus sampai anaknya mandiri. Sujudnya 2 kali aja. Dibaca 2 kali aja. 1 kali sujud, 1 kali baca. Itulah sujud sahwi. Oke? Oke, fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Ustazah, kalau kita ambil air wudu, kita nggak hafal apa? Sebentar ya. Nggak hafal apa nih dia nih? Nggak hafal, apanya nggak hafal teman-teman? Niatnya dihafal aja lah. Sengaja aku berudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Ustazah punya usaha tapi tidak suka zakat. Boleh, is okay, namanya istidroj ya. Istidroj itu adalah orang-orang yang semakin naik nikmatnya, semakin dia tidak mau ibadah. Dikasih rezeki tak mau zakat, dikasih rezeki tak mau sholat, dikasih rezeki tak mau keluarkan zakat, ya itu namanya istidroj ya. Maka nanti kekayaannya hanya akan sementara. Sampai kapan? Hatta yataqatta, sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya PHK mendadak, bangkrut mendadak. Apalah susahnya Allah untuk menyatakan istidroj kepada kita semuanya ya. Jadi kalau ada orang-orang yang dia selalu banyak rezekinya, tapi dia nggak sholat, banyak rezekinya, tapi dia nggak zakat, banyak rezekinya, tapi nggak mau nutup aurat, banyak rezekinya, tapi dia penuh kesombongan, istidroj. Ya, istidroj ya teman-teman ya. Istidroj itu adalah dia melakukan sebuah, dia mendapatkan nikmat tapi dia tidak iringi dengan ibadah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sholat taubat itu bisa dilakukan sebelum dan setelah siang dan malam. Bisa dilakukan siang dan malam, nggak ada masalah. Sholat taubat bisa dilakukan siang dan malam, ya. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Kalau suami bilang, pergi kau dari rumah nih, apakah termasuk talak? Termasuk Pak. Namanya talak kinayah. Talak itu ada 2. Pertama talak sorih. Talak sorih itu adalah talak yang diucapkan secara jelas. Ku ceraikan kau, ku talak kau, jelas. Tapi ada yang kedua, namanya talak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak yang diucapkan tidak langsung. Pergi kau dari rumah ini. Aku tak mau lagi sama engkau. You, me, and. Atau di teleponnya orang tua kita. Bang, bilang sama dia aku gak suka sama dia lagi. Bang, jemputlah anak kau ini bang. Nah, itu adalah talak kinayah. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang melakukan itu, segera rujuklah istrinya. Jangan melakukan lagi di waktu yang akan datang. Oke? Nah, Za pakai skincare dan make up tidak ada label halal dan sudah BPOM gimana? Aku sarankan pakailah yang ada label halalnya. Kalaupun nanti dia halal, kalau waterproof tetap harus dihapus kayak mau ngambil wudhu. Apalagi kalau tidak ada label halalnya, ya. Oke, jadi pakailah label halal tapi cek dia waterproof atau tidak. Kalau dia waterproof maka dia aman, ya.
Kalau dia waterproof maka dia aman sebenarnya, cuman harus dihapus ketika kita mau ngambil wudhu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya. Dan yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Orang yang dulunya banyak tinggal sholat perlu kodo nggak? Kalau dia ingat jumlahnya bisa, kalau dia nggak ingat nggak bisa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah kalau talak lewat telepon bisa. Talak lewat telepon tetap tergolong talak. Ya, namanya talak kinayah. Jadi jangan lagi laki-laki kalau ngomong dengan istri hati-hati. Istri jangan banyak gaya. Istri ini banyak gaya kali. Antarkan aku ke rumah orang tuaku bang. Aku ndak mau lagi sama engkau bang. Pergi kau situ bang. Kurus nanti surat cerai bang. Langsung suaminya bilang kau pulang aja sendiri. Gak usah perlu aku antar-antar. Pergi kau. Dah jatuh talak ya. Jadi jangan dipancing suaminya untuk emosi ya. Nanti di sparringnya kita susah kita jadinya ya. Kalau suami ada orang bilang, kalau suami bilang ku antarkan kau ke rumah orang tuamu, itu talak namanya. Sorry malah talak kinayah ya. Jadi jangan macem-macem ya teman-teman ya. Antarkan aku bang. Hati-hatilah di jalan kata dia. Udahlah jatuh talak karena dia udah mengiyakan. Oke. Ustazah saya suka lupa baca Al-Fatihah atau lupa rakaat. Kalau lupa Al-Fatihah ulang. Kalau lupa Al-Fatihah ulang. Ya, tapi kalau lupa rakaat sujud sawi. Oke. Saya ulang ya, kalau lupa Al-Fatihah ulang. Kalau lupa rakaat sujud sawi. Kalau lupa aku awas gitu ya, guys. Ustazah, jika kita buruh nyamuk, apakah di situ ada malaikat Israel? Maksudnya gimana? Halo Mbak Yuli, iya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ya, siap Mbak Dewi, Mbak. Kalau suami bilang saya sudah capek hidup sama kamu, itu bukan talak, itu curhat, iya kan? Apalah suami-suami ya ngomong capek pula. Entah iya tanda. Oke, siap ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Chat harga jam tangannya Ustazah. Wow, yang mau jam tangan teman-teman buruan. Karena sudah ada 3 warna untuk jam tangan yang aku pakai ini. Ya, sudah ada 3 warna, masih diskon 50% dan masih free ongkir dan bisa COD. Jam tangan ini bagus banget. Aku recommended banget teman-teman untuk punya jam tangan yang aku pakai ini. Dan bisa COD free ongkir diskon 50%. Masya Allah. Aku suka jam tangannya guys. Suka sekali ya. Karena suara azannya juga jelas. Kemudian Al-Qurannya 30 juz jelas. Aku spill Quran. Aku spill jam tangannya nanti jam 9 ya. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau suami marah, curhat suami semua. Cemana ini ya? Zah, mudah pulangin kamu kok ke orang tuamu. Ya, itu talak kinayah. Aku mau jelasin nanti jam 9 nanti ya. Jam 9 ini aku jelaskan tentang jam. Coba mau aku jelasin lagi soal talak nggak, teman-teman? Masjid yang siang nanti udah pernah soal talak nggak ya? Madu nanti jam 9 juga ya. Nanti kita buka keranjang kuning jam 9. Jadi talak tuh ada 2 guys. Yang pertama ada namanya talak kinayah. Ya boleh nanti jamnya. Jamnya murah aja. Untuk kualitas yang kayak gini dia termasuk murah. Dan banyak banget orang yang sudah beli ya. Nah sebentar lagi 10 menit lagi lah kita munculkan jam dan madunya ya. Oke, ini banyak banget peminatnya guys. Jam tangan ini pertama satu-satunya di Indonesia yang ada full 30 juz ayat Al-Quran di dalamnya. Padahal dia jam digital bisa ngangkat telepon, bisa nelpon. Oke ya, yuk kita jelaskan talak sebentar. Talak itu ada 2. Ya, yang pertama adalah talak sorry namanya ya. Talak sorry itu adalah jelas ya. Aku ceraikan kau, ku talak engkau. Itu namanya talak sorry, talak yang sangat jelas. Oke. Nah, yang kedua ada namanya talak kinayah. Talak kinayah ini talaknya tidak jelas, tapi dia termasuk talak, guys.
ya dia termasuk talak ya. Dia termasuk talak ya. Misalnya ku antarkan kau ke rumah orang tuamu ya, aku ndak mau lagi dengan engkau gitu ya, atau udah capek aku sama kamu, kau pulanglah ke rumah orang tuamu, itu namanya talak kinayah ya, itu termasuk talak. Nah, kalau udah talak itu terjadi, kalau terjadinya satu kali, maka masa idahnya 3 bulan. Selama 3 bulan dia boleh rujuk. Ya, selama 3 bulan dia boleh rujuk. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Nah, itu sama dengan talak dua. Talak satu dan talak dua itu sama. Boleh rujuk, tapi setelah rujuk setelah 3 bulan dia harus nikah ulang. Sebelum 3 bulan dia boleh rujuk ya. Nah, nanti talak tiga, si perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus cerai dulu dengan orang lain. Baru kemudian dia boleh rujuk dengan kita. Oke, Ustazah, kalau pasang batu nisan apa harus ada pengajian? Tidak harus ya. Kalau doa kunut boleh diganti dengan doa selamat, nggak perlu. Teman-teman, kunut itu sunnah, kunut itu tak wajib. Kunut itu sunnah, kunut itu tidak wajib ya teman-teman ya. Jadi sunnahnya menurut Imam Syafi'i, sementara menurut Imam Hanafi itu tidak sunnah ya teman-teman ya. Jadi nggak pakai kunut nggak apa-apa ya, nggak pakai kunut nggak apa-apa, nggak usah pusing karena dia bukan rukun sholat ya. Oke, Ustazah. Siap Mbak Ani, ya oke, bentar lagi jam tangan aku munculkan ya. Zah, kalau suami suruh ngurus cerai ke PA, apakah sudah jatuh talak? Sudah sekali ya, sudah sekali, namanya talak kinayah. Kau urus surat cerai sana ya, itu adalah talak kinayah. Pasang foto dalam Islam di sosmed boleh nggak? Selagi nutup aurat nggak ada masalah ya, selagi nutup aurat nggak jadi masalah. Nah, dia menjadi masalah kalau seandainya teman-teman buka aurat, dan jangan lagi berjoget-joget, menyanyi-nyanyi, itu jangan ya teman-teman ya, jangan ya. Oke, kalau suami ngusir istri dari rumah termasuk talak. Oke, dosakah kalau saya suruh saudara cerai dari suaminya yang selingkuh? Jadi teman-teman jangan nyuruh cerai orang, teman-teman bahasanya kayak gini. Pokoknya nikah itu menghantarkan kau kepada ibadah. Kalau kira-kira dengan nikah itu kau tak lagi nyaman, kau tak lagi bahagia, boleh kok kau akhiri gitu. Jadi jangan disuruh bercerai. Kalau disuruh bercerai nanti kita bertanggung jawabannya kuat ya. Jadi saran saya dikasih dia. Sekarang tanya hatimu, lu bahagia enggak? Kalau lu bahagia, lanjutkan, bisa memaafkan dan jangan lagi marahi dia. Tapi kalau kau tak sanggup sehingga kau tak mampu melayaninya daripada kau berdosa, baru engkau kemudian boleh berpisah. Kasih pandangan, jangan rekomendasi ya. Zak, kalau suami nuduh istri selingkuh, bolehkah istri minta cerai? Oke, kalau menuduh itu dosa. Berdosa, haram hukumnya menuduh perempuan baik-baik melakukan zina. Itu haram sekali ya. Nah, tetapi kalau dia nuduhnya baru sekali, mungkin karena dia kecemburuan, maafkan aja lah ya. Yang penting, tapi kalau udah berkali-kali kita nggak nyaman, dia menuduh, kita marah, dia menuduh, kita mengamuk, dia menuduh, kita nggak mau melayani, sehingga pernikahan itu tidak lagi menjadi sebagai ibadah. Pokoknya intinya, pernikahan itu adalah tujuannya mendatangkan kepada ibadah. Jika pernikahan itu tidak mendatangkan kepada ibadah, maka teman-teman boleh berpisah. Oke? Nah, kalau suami minta ditinggalkan kalau lagi marah, apa itu talak? Ya enggak, itu malah bagus. Pergi aja sana dulu sebentar, aku mau tenang. Malah bagus. Dia sedang mengontrol emosinya. Mesinnya lagi berbunyi, guys, ya kan? Oke. Apa orang yang sakit dan sudah tua boleh dibadal haji? Enggak bisa. Orang boleh badal haji, badal umroh itu kalau dia sudah meninggal. Ya, kita boleh badalkan umroh, badalkan haji, ya kalau dia sudah meninggal. Oke? Ujian banyak hutang gimana, guys? Aku jelaskan. Banyak hutang itu bukan ujian. Banyak hutang itu pilihan. Bukan Allah ditakdirkan kita itu berhutang. Tapi kita ditakdirkan, kita memilih untuk berhutang. Jadi hutang itu, kita yang berhutang, itu pilihan kita, bukan ujian dari Allah.
Maka caranya adalah kita harus selesaikan hutang itu, doa kepada Allah agar hutangnya lebih mudah kita lunaskan. Setelah itu jangan ulang lagi. Aku berpesan kepada teman-teman semua, aku dengan kita semua sama. Kurangi keinginan di bawah pemasukan. Orang beriman itu adalah orang yang punya banyak kemampuan tapi dia punya keinginan yang biasa-biasa saja. Dan dia sudah bahagia dengan apa yang dia miliki sekarang. Itulah yang dinamakan dengan berkah. Ya, karena harta itu ibarat minum air laut. Makin dia diminum makin kita haus. Boleh nggak nyari banyak harta? Harus, kita harus jadi orang yang mapan. Kalau bisa uang itu berada di tangan orang-orang yang beriman, kekayaan itu, harta itu berada di tangan orang Islam. Ya kan, di tangan orang-orang yang baik. Cuma kalaupun kita punya harta banyak, keinginannya kita dikontrol supaya harta kita itu menjadi berkat buat kita. Oke. Zah, gimana kalau yang berhutangnya sudah meninggal tapi ahli warisnya nggak mau tanggung jawab? Ada dua pilihan kita. Pertama, kita ikhlaskan. Yang kedua, kita tidak usah ikhlaskan. Nanti di akhirat dia akan mencari kita dan memberikan pahalanya untuk kita. Ya, teman-teman ya. Jadi mengikhlaskan atau tidak itu adalah urusan kita. Saya tidak memaksa teman-teman untuk mengikhlaskan hutang. Kalau teman-teman tidak ikhlaskan, nanti dia akan mencari teman-teman semua di padang mahsyar. Oke? Kalau suami menceritakan dia udah menceraikan istrinya kepada orang, tapi tidak pernah menyatakan itu tidak termasuk talak. Dia cuma berdusta saja. Beda kalau gini, tolong sampaikan ke istriku, aku nggak mau lagi sama dia. Itu baru jatuh talak ya. Oke. Ustazah, seperti apa rezeki untuk istri? Dari suami, apa sebatas uang dapur? Tidak, sandang, pangan, papan. Bilang sama suaminya, Bang, kata Ustazah Nela, Bang, abang itu mesti menafkahi aku lahir dan batin. Apa itu lahir, Bang? Satu, Bang, sandang, pangan, papan. Makanan, kemudian tempat tinggal yang layak dan pakaian yang layak. Yang kedua, memberikan kesenangan nafkah batin. Nafkah batin itu bukan cuma di kasur aja, Bang. Nafkah batin itu abang tenangkan aku kalau aku lagi galau. Abang bujuk aku kalau aku lagi merajuk. Abang bimbing aku ke jalan kebaikan. Tenang aku dekat abang. Kalau pusing kepala aku dekat abang, berarti abang tak memberikan nafkah batin. Batin ketenangan. Gitu. Bilang sama suaminya. Siapa tuh Zanela? Tuh dia, Bang, langsung di bloknya aku, guys, ya kan, gitu ya guys. Jadi nafkah lahir batin, sandang pangan papan untuk lahir, batin itu ketenangan, kenyamanan, keademan, kedinginan, ya gitu guys. Jadi nggak sekedar di kasur saja, ya salah itu persepsinya, ya kan. Nah, ketenangan, kita nyaman. Tapi kalau suami kita pulang merengut muka banget, nggak ada masalah. Witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau 1 rakaat sengaja aku sholat witir, 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau 3 rakaat boleh pangkas ya jadi 2 kali salam. Ya, misalnya nih mau melakukan 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tapi kalau witirnya 3 rakaat itu rakaat pertama, kedua, ketiga. Itu diusahakan baca ayat pendek, dan rakaat kedua jangan langsung naik ya. Rakaat kedua itu jangan duduk ya, langsung naik teman-teman ya, langsung naik. Jadi untuk witir tidak pakai tahiyat awal. Apakah yang disebut sholat rawatib? Rawatib itu terdiri dari 2, sholat sebelum dan setelah sholat fardu ya. Kalau Ustazah mau nanya, bentar ya. Kalau ada jam 4:30 subuh, boleh nggak sholat qobliyah? Jadi gini teman-teman ya, sholat qobliyah itu teman-teman boleh lakukan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Jadi selagi masih ada waktu subuh, teman-teman masih bisa qobliyah subuh. Selagi masih ada waktu subuh, teman-teman masih bisa qobliyah subuh. Yang penting masih ada waktu subuhnya. Tapi kalau habis waktu subuhnya nggak bisa. Nah,
Nah, untuk sholat sunat qobliyah dan ba'diyah itu, nah, sholat rawatib zah kapan waktunya? Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan coba dilihat video-videonya ya. Hampir 100% pertanyaan teman-teman sebenarnya udah ada di videonya aku, tapi videonya udah kebanyakan, itu udah 1700-an video ya. Ustazah, sholat rawatib itu kapan waktunya? Jadi teman-teman coba disimak, ini penting ya. Rawatib itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah rawatib qobliyah namanya. Yang kedua adalah rawatib ba'diyah namanya. Oke. Nah, rawatib qobliyah sebelum sholat fardu. Halo Mbak Shifel, ya Mas Shifel. Kemudian rawatib ba'diyah setelah sholat fardu. Waktunya kapan? Ini dia ya, adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Ya Mbak Caci, Mbak Nur, Mbak Syafina ya. Aku ulang ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum dan setelah maghrib, 2 rakaat sebelum dan setelah isya. Untuk 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar, itu cuman sunnah biasa. Jadi dia tidak sunnah muakkad, tapi boleh dilakukan. Ustazah, habis maghrib menjelang isya wudhu saya nggak batal. Apakah saya harus ngambil wudhu lagi? Tidak. Yang penting masih ada wudhu ya. Oke, yang penting teman-teman masih ada wudhu ya. Kalau masih ada wudhu wajib tentu teman-teman berwudhu. Ya, kalau masih ada wudhu tidak wajib wudhu. Tapi kalau wudhunya sudah nggak ada silahkan ngambil wudhu. Fardu ain itu apa Ustazah? Fardu ain itu adalah fardu yang tidak bisa diwakilkan. Kayak sholat tidak bisa diwakilkan, kayak puasa tidak bisa diwakilkan ya. Tapi kalau fardu kifayah itu adalah wajib tapi bisa diwakilkan. Contoh memandikan jenazah, itu fardu kifayah, bisa diwakilkan 6 orang, yang lain tidak kena dosa. Datang ke pesta itu fardu kifayah, kita kalau nggak datang pesta nggak ada masalah, yang penting ada orang yang datang. Jadi fardu itu ada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah fardu tidak bisa, sholat wajib nggak berusta, duha atau sholat taubat ya. Ya, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat, sengaja aku sholat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat rawatib 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Semuanya itu sama kayak sholat subuh. Bedanya cuma niat aja. Bacaannya persis kayak sholat subuh. Paham nggak teman-teman? Ya Mbak Eli, Mbak Raisya, jazakumullah. Jadi gitu. Sholat taubat, apakah ada puasa sunnah di malam hari? Nggak ada teman-teman. Siapa teman-teman dengar dari mana? Nggak ada puasa sunnah di malam hari ya. Oke, kalau untuk tayamum, sebentar ya. Kalau untuk tayamum, apa boleh 1 kali tayamum dikerjakan sholat sunnah sama wajib? Bisa Pak, nggak ada masalah. Dia sama kayak wudhu. Hukum memenuhi undangan itu fardu kifayah. Jadi wajib, tetapi kalau sudah ada melakukan, kita tidak wajib lagi sebenarnya. Jadi kita tidak berdosa sebenarnya kalau nggak pergi. Kalau karena kita ada halangan, gitu kan guys? Ustazah, sholat duha apa bacaannya? Suratnya khusus nggak zah? Tidak ada sih. Yang penting sholat aja kayak sholat subuh. Tidak harus surat khusus ya teman-teman. Yang penting teman-teman mau mengerjakannya. Dia kayak sholat subuh aja ya. Pria pakai cincin emas haram ya. Halo Kameong, iya Mbak Raisya. Iya, untuk pria nggak boleh pakai cincin emas, haram ya. Sholat tahajud 11 rakaat berapa kali salam? Itu bukan tahajud Mbak. Kalau 11 rakaat berarti 8 rakaat dia tahajud, 3 rakaat dia witir bisa jadi. Ya, tahajudnya 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat 4 kali. Kemudian dia lanjutkan dengan witir 3 rakaat. Itu boleh, silahkan aja, nggak jadi masalah.
Ya, itu boleh. Oke, teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman tahajud 4 rakaat, 8 rakaat, lalu kemudian teman-teman lanjutkan witir 3 rakaat. Sholat tahajud berapa rakaat yang bagus? 8 rakaat dong. Ya, kalau bagusnya tentu lebih banyak. Pak Boy, Pak Johnson, ya Mbak Dianika, Mbak Winana, ya. Ustazah, iya. Jadi tahajud itu bisa teman-teman lakukan 8 rakaat dan bisa sepanjang malam. Misalnya nih, setelah jam 10 teman-teman terbangun jam 10 malam tahajud. Nanti tertidur terbangun lagi jam 12 malam tahajud lagi. Kemudian tertidur lagi terbangun lagi jam 2 malam tahajud lagi. Boleh, nggak ada masalah. Karena waktu tahajud itu terbentang sampai matla, sampai azan subuh ya. Siap Mbak Mandahari, sehat ya. Kalau duha itu maksimal 12 rakaat Mbak. Jadi Mbak boleh lakukan duha itu 2 sampai 6 kali. Sengaja aku sholat sunnah wudhu. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti salam kanan, salam kiri. Lalu kemudian tegak lagi, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, Ustazah, sholat tahajud itu khusus atau bisa bebas? Teman-teman coba dengerin aku. Bahwa sholat, coba teman-teman dengerin, ini penting ya. Setelah kan teman-teman sholat itu niatnya doang yang beda. Sholat duha, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu-gitu kan. Nah, suratnya itu memang ada surat yang diutamakan. Misalnya nih sholat awabin ya, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Diutamakan membaca Al-Ikhlas 6 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali. Tapi tidak harus teman-teman. Tidak harus. Jadi jangan sampai karena teman-teman nggak tahu surat apa yang dibaca setelah Al-Fatihah. Jadi teman-teman jadi nggak ngerjain. Surat apa aja, yang penting isi Al-Quran. Ayat kursi pun nggak apa-apa. Yang penting ada di dalam Al-Quran. Ya teman-teman ya, yang penting ada di dalam Al-Quran. Nah itulah yang dimaksud dengan sholat sunnah. Jadi tidak pun teman-teman pakai doa khusus ya tidak apa-apa. Tapi kalau apa yang dianjurkan tentu ada ya. Kita tidak terlalu sounding apa yang dianjurkan. Takutnya untuk sementara waktu, takutnya nanti nggak hafal malah nggak mau sholat ya kan. Oke, was-was perihal makanan aku nggak ngerti makanan apa, pertanyaannya coba diperjelas ya. Sholat witir apa kunut apa tidak? Oke teman-teman, kunut itu boleh pakai boleh tidak ya. Karena yang menganjurkan kunut itu Imam Syafi'i ya. Yang tidak menganjurkan kunut itu Imam Hanafi ya. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut nggak apa-apa, berarti ikut Imam Hanafi ya. Kalau teman-teman pakai kunut berarti ikut Imam Syafi'i. Teman-teman terserah yang mana. Bagaimana cara sholat hajat? Semua sholat itu caranya sama guys. Coba dengerin. Sholat taubat, hajat, istikharah. Kalau witir kalau taraweh kan langsung tegak, nggak ada tahiyat awal. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya, kan nggak ada tahiyat awal, itu aja. Tapi semuanya sama kalau dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Itu makanya aku bilang sholat sunnah tuh 2 rakaat aja dipotong-potong biar teman-teman nggak ragu. Ya. Nah, kalau sholat sunnah pakai iftitah enggak? Iftitah pada semua jenis sholat itu sunnah, tidak wajib. Jadi nggak pakai iftitah tuh nggak apa-apa. Semua sholat wajib pun tidak wajib iftitah. Rajin zikir tapi nggak bisa nahan marah. Oh perlu dilatih Mbak ya. Apa kata Rasulullah? Idza ghutiba ankum falyaskut. Kalau kalian marah diam dulu. Halo Mbak Neni. Jadi kalau kalian marah diam dulu. Idza ghutiba ankum falyaskut. Kalau kita marah kita diam dulu ya teman-teman ya. Kalau kita marah kita diam dulu. Kemudian istighfar, kemudian kasih jeda, pisahkan jarak antara kita dengan orang yang sedang memberikan stimulus kita untuk marah. Lalu kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya wudhu kalau masih marah, kemudian kita sholat kalau masih marah, sholatnya bisa sholat
Ada kan sholat yang bisa dilakukan 24 jam, kayak sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, tahiyatul masjid. Kalau masih marah juga, tahan. Memang marah itu dilatih untuk lebih tahan. Nah, butuh waktu untuk melatihnya. Tahan. Sebenarnya kalau ditahan sebentar, dia nggak akan meledak kok. Kita itu kenapa marah? Karena langsung dikeluarkan. Ya, ada nggak aplikasi yang mengingatkan puasa sunnah? Jam tangan aku nih mengingatkan puasa sunnah. Nanti aku spill di keranjang kuningnya aku ya. Puasa Yaumul Bid juga diingatkan oleh dia nih. Ya, sholat di rumah pas azan di masjid jangan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sholat di rumah pas azan jangan. Jawab dulu azan baru teman-teman boleh sholat ya. Jawab azan dulu baru teman-teman sholat ya teman-teman ya. Oke, tenang Mbak Des ya, tidak seburuk yang kita bayangkan. Oke, sholat hajat maksimalnya berapa rakaat Zah? Sholat hajat itu kapanpun boleh, nggak ada masalah. Kapanpun boleh, nggak ada masalah ya. Oke, kalau azannya kurang jelas nggak dijawab nggak apa-apa. Tapi selagi kita mendengar azan, jawab azannya ya. Tahajud 2 rakaat 1 kali salam, apa boleh 4 rakaat 1 kali salam? Dua aja Mbak ya, dua aja ya. Repot kalau kita masih, maaf izin, kalau kita masih pemula 4 itu repot. Nanti teman-teman lupa rakaat, nanti nanya lagi kalau lupa rakaat gimana Ustazah, ya kan? Dua aja, ya oke. Umrohin orang tua diri sendiri dulu. Diri sendiri dulu dong. Dalam hal agama kita dulu sendiri. Baru kita lakukan orang lain ya teman-teman ya. Nah, baru kita untuk orang lain. Pokoknya kalau dalam hal agama kita duluan. Misalnya kita misalnya kita nih melakukan pengen sholat nih. Lalu ada orang yang kekurangan mukenah. Kita bilang sama dia, kamu mau sholat ya? Iya, aku dulu ya, gitu. Ya, jadi kita dulu ya teman-teman ya, baru orang lain belakangan. Kalau dalam hal dunia boleh orang lain duluan. Kita mau makan, orang lain juga pengen makan, kita kasih dia dulu boleh. Tapi dalam hal akhirat kita duluan. Kita pengen baca Quran, cuman ada satu teman yang punya Quran, kita pengen baca Quran cuman satu, dulukan dulu diri kita, jangan kasih ke orang dulu. Ya, Ustazah kalau tahajud dan hajat apakah sama? Beda. Ya, kalau sholat tahajud itu tengah malam, kalau sholat hajat bisa siang, pagi, dan malam. Sengaja maksimal sholat tahajud 8 rakaat masih bisa. Ya, oke. Zah, setelah tahajud apa harus witir? Bangunnya kadang-kadang mepet subuh. Tidak ada harus pada sholat sunnah. Sunnah tetap sunnah, tidak harus. Jadi kalau tahajud tidak harus witir. Tapi kalau teman-teman tanya sama aku, mana lebih bagus tahajud atau witir? Tentu lebih oke tahajud witir. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad. Tahajud itu hukumnya sunnah biasa. Guys, apakah nge-lag? Coba dibantu. Apakah nge-lag? Coba dibantu teman-teman. Halo semuanya. Semuanya apakah oke? Halo semuanya, teman-teman semuanya. Halo. Apakah aman? Kenapa pada nge-lag teman-teman? Oke. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke ya, siap. Aman ya, Masya Allah. Oke, yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Zak, kalau tidak lupa, terbang ya. Oke, mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal. Mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal, nggak kebaca lagi meninggal terus dia terbang ke atas. Bagaimana konkretnya melakukan sholat istikharah sampai bisa kita yakin kita dapat petunjuk dari Allah? Sholat istikharah tiap hari, sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak minta petunjuk sama Allah. Biasanya kalau kita rajin sholat istikharah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jawaban. Apakah kita jadi yakin sendiri? Apakah nanti jawabannya melalui mimpi atau melalui keyakinan orang kepada kita? Ya, orang yang meyakinkan kita.
kemudian kita akan akan mendapatkan keyakinan itu, ya teman-teman ya. Oke, kapan madu? Madu jam 9 lah ya, 9 kurang ya. Oke. Teman-teman, suara aku jelas ya. Doa sujud yang ada 3 itu, apa boleh dibaca saat sholat sunnah? Doa saat sujud terakhir apapun, walaupun berbahasa Arab, teman-teman boleh melakukannya di dalam sholat. Ya, sujud terakhir ketika mau habis sholat, apapun doa yang teman-teman kerjakan boleh selagi dia pakai bahasa Arab. Oke? Mimpi bertemu orang tua yang meninggal, apa benar itu rohnya? Jangan difikirkan itu rohnya atau bukan. Lakukan saja amal untuk dia. Misalnya bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia, bisa kirimkan Yasin buat dia, ya. Kemudian bisa kita misalnya sedekah atas nama dia, ya teman-teman ya. Oke, madu Mbak Yanti nanti ya jam 9 ya Mbak. Mohon penjelasan, di sini banyak masjid, di masjid yang satu sudah selesai azan, apakah udah boleh sholat? Oke, dengarkan azan dulu satu Mbak. Karena azan itu adalah pertanda masuk waktu sholat. Jawab azan dulu Mbak. Mbak jawab azan ya. Setelah Mbak jawab azan, Mbak baca doa setelah azan. Lalu usahakan Mbak berdoa. Karena antara azan dan iqomah itu doa kita mustajab. Ya, oke. Karena doa kita mustajab ya teman-teman ya. Antara azan dan iqomah. Doanya pakai bahasa Indonesia nggak jadi masalah. Nah setelah itu sholat. Walaupun nanti ada azan selanjutnya diabaikan gak masalah. Yang penting waktu sholatnya udah masuk. Kalau ngaji tersendat-sendat gimana? Rasul pernah bersabda, Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mahir membaca Quran, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta. Dan siapa yang membaca Quran dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Halo Mbak Winana ya. Sholat tahajud bacaan suratnya khusus, kalau nggak bisa boleh diganti Ustazah. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Setelah selesai Al-Fatihah, teman-teman silahkan mau lakukan surat apapun. Yang penting surat Al-Quran ya. Ustazah, doa sujud terakhir ketika habis sholat, Allahumma rzuqni makhraja 11 kali, silahkan, bagus ya. Sujud terakhir ketika mau habis sholat, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan untukku jalan keluar atas segala masalah. Teman-teman yang punya masalah hidup, silahkan membaca itu ya. Doa sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Oke, silahkan dibantu tulis ya. Ini dia. Doa saat sujud terakhir. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan untukku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan untukku jalan keluar. Ya kan? Yang penuh luka, ya 3 kali boleh, 1 kali juga nggak ada masalah ya. Bagaimana mengingatkan orang tua sholat? Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Jadi jangan sampai kita itu menyakitinya. Pokoknya ingatkan aja tanpa menyakitinya ya, ingatkan aja. Jangan takut-takut dia marah, nggak apa-apa. Bertengkar dalam berdakwah, bertengkar dalam mengingatkan lebih baik dibanding diam tapi cari aman. Karena as-sukutul haram. Yang mendatangkan kepada keharaman adalah haram. Jadi ingatkan saja. Jangan pikirkan respon dia. Dan jangan pikirkan dia berubah atau tidak. Yang penting kita udah berusaha mengingatkan dan mendoakannya. Baca Quran Latin gimana? Quran Latin doang yang dibaca tidak boleh. Hukum baca Quran itu ada 3. Yang pertama, belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa membaca Quran, wajib belajar sampai bisa.
Quran Latin disediakan termasuk yang aku sediakan di keranjang kuning aku. Bukan supaya teman-teman baca Latinnya aja. Tapi itu Quran belajar. Baca Arabnya kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya kalau terkendala baca Latinnya. Oke, jadi bagi yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa baca Qurannya berubah menjadi sunnah. Jadi kalau nggak baca Quran nggak berdosa sih. Cuman sayang aja kalau nggak dibaca. Dan kemudian yang ketiga adalah mengetahui arti baca Al-Quran. Itu hukumnya fardu kifayah. Selagi ada ustadz ulama yang ngerti arti bacaan Quran, kita juga nggak wajib ngerti. Oke, aku ulang, baca Quran sampai bisa hukumnya wajib. Kemudian kalau udah bisa bacanya jadi sunnah. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui artinya hukumnya fardu kifayah. Jadi nggak terlalu wajib. Oke, saya sarankan teman-teman yang belum lagi baca Quran bisa belajarlah. Oke, Ustazah, bagaimana ulang lagi? Apakah Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna? Sama aja. Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan untukku jalan keluar. Allahumma rzuqna makhraja, berikan untuk kami jalan keluar. Sama aja. Sama dengan Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah berikan kepada kami anak yang soleh. Sama dengan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan untukku anak yang soleh ya. Jadi sama aja. Yang satu kami, yang satu saya. Allahumma rzuqni dengan Allahumma rzuqna sama aja kok teman-teman ya. Oke sebentar ya teman-teman ya. Aku izin sebentar aja 1 menit ya. Sebentar ya guys. Oke, maaf ya teman-teman ya. Semoga tidak merasa terganggu ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Zah, saya suka berantem. Doa sujud terakhir dalam hati atau diucapkan siap. Ya Allahumma rzuqni makhraja ya. Berdosa Zah menguap tidak makruh, bolehkah ditutup dengan tangan agar jadi sunnah? Kalau bisa ditahan. Ya, menguap itu ditahan ya supaya dia tidak terkena makruh ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya teman-teman ya. Hukum nazar apa? Hukum nazar itu mubah ya. Pas udah dinazarkan hukumnya jadi wajib membayarnya. Bagaimana cara mengatasi hisab baju yang udah banyak? Yang lama kasih orang, sesimpel itu aja. Yang lama kasih orang, ya pakai yang ada. Oke. Oke, yang lama kasih orang ya. Zak, bolehkah gade emas di Pegadaian Syariat? Aku tidak terlalu tahu sistem di sana seperti apa, tapi kalau ada dendanya itu tak boleh. Tapi kalau tidak ada dendanya nggak ada masalah ya. Doa biar anak soleh atau anak nurut. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Catat guys. Doa anak soleh guys. Oke, doa anak soleh. Yeah. Badalkan haji orang tua yang meninggal lewat travel bisa. Umroh juga bisa. Bayar nanti. Yang membadalkan orang yang udah sholat. Alhamdulillah. Jadi yang membadalkan nanti orang yang sudah haji. Yaitu doanya guys. Rabbi habli minas salihin ya. Ustazah, apakah ayat kursi boleh dipakai sholat wajib? Ya, jawabannya boleh karena ayat kursi itu adalah bagian yahdikumullah ya. Jadi ayat kursi itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Jadi selagi dia bagian dari ayat Al-Quran tentu boleh ya. Zah, baca Allahumma rzuqni makhraja sangat dianjurkan 11 kali.
Tapi kalaupun tak sampai 11, ya terserah, 1 boleh, 3 boleh, usahakan ganjil ya teman-teman ya. Oke, mohon oke, untuk jamak ada baiknya teman-teman tidak aku jelaskan di sini untuk jamak sholat. Coba teman-teman langsung ke channel aku, di channel aku yang di sebelah, aku punya channel YT. Di situ ada ceramah panjang tentang jamak qashar dalam sholat dan cukup jelas. Nanti coba teman-teman searching aja di YT, jamak qashar Nela Luki. Akan muncul video aku dan akun channel aku. Ya teman-teman ya, silakan teman-teman subscribe channelnya aku, di sana ada video panjangnya aku. Atau teman-teman masih mau di TikTok aja, teman-teman boleh lihat berandanya aku, lihat pojok kiri atas itu ada penjelasan tentang jamak qashar yang udah dilihat 6 jutaan orang. Ya, karena kalau aku jelaskan ditanya jawab nanti jadi nggak jawab yang lain. Aku sering banget teman-teman ceramah tentang jamak qashar. Teman-teman yang baru lihat muka aku malam ini boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, aku akan temani hari-hari teman-teman semua dan menghantui teman-teman semua dalam kebaikan. Insyaallah ya. Oke, air cucian beras bisa buka aura? Tidak ada. Kalau mau buka aura, rajin wudhu, hargai orang lain ya. Kemudian punya akhlak baik, aura terbuka ya. Oke, kalau untuk menghindarkan sihir bisa nggak? Nggak bisa juga ya. Kalau teman-teman mau menghindarkan sihir, baca zikir aja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Baik, tuliskan guys. Jadi nggak ada buka-buka aura ya teman-teman ya. Kalau buka aura tuh rajin jaga wudhu 24 jam, hargai orang lain, tersenyum pada tempatnya ya. Nah gitu ya. Oke, coba dulu. A'udzubillah. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah ini dihafal. Tuh yang aku sematkan itu teman-teman dihafal ya. Dihafal itu doa terlindung dari sihir, hipnotis, terlindung dari orang-orang zalim ya, kemudian terlindung dari orang-orang jahat ya, dari jin, iblis, haters, orang-orang zalim ya, pengadu domba ya, kemudian terlindung dari setan. Pokoknya itu bagus doanya ya. A'udzubika, aku berlindung kepadamu, limatillahi mati dari kejahatan semua makhluk. Masya Allah ya, ini bagus banget doanya. Aku berharap teman-teman hafal semua. Yang belum hafal, angkat kaki, jewer telinga sendiri, tahan napas 7 hari. Oke? Ustazah, solusi gimana sholatnya bolong-bolong? Tambal lah. Ya, jadi nggak boleh sholatnya bolong-bolong lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nggak boleh lagi ya. Teman-teman, Allah kasih kita waktu 24 jam. Sementara sholat cuma 5 menit. Kali 5 kali sholat cuma 25 menit. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala minta cuma 25 menit dalam waktu yang dikasih 24 jam. Kita lalai juga, maka wajar hidup kita ini gini-gini aja. Wajar hati tak tenang. Wajar hidup banyak merengut-rengut. Wajar hidup kita ini banyak dizolimin orang. Susah, payah. Ya, jadi karena kita nggak prioritaskan Allah. Kalau kita prioritaskan Allah, insya Allah Allah akan prioritaskan kita, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, sehat ya. Kasih aku senyum dulu guys. Thank you Mbak Sheffield Boy. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Thank you ya teman-teman ya, positive vibrationnya. Ustazah, istinja itu apa? Istinja tuh cebok. Caranya gimana? Nggak bisa aku praktekkan. Ya, jadi istinja itu cebok. Kan Allah. Teman ngajak main, kita pergi ke majelis taklim, kita prioritaskan Allah. Teman nelfon-nelfon nggak penting, kita baca Quran, kita prioritaskan Allah. Iya kan? Nongkrong-nongkrong nggak penting, kita kurangi, kita ganti dengan ke masjid, kita prioritaskan Allah. Iya kan? Gitu caranya. Kurangi yang mubah, perbanyak yang sunnah. Ya, nah, apalagi orang ngajak gosip, kita tinggalkan orang itu cepcus. Mau kenapa kemana? Aku mau ke majelis ilmu. Udah, ya gitu kita prioritaskan Allah. Ya.
Nah, gitu caranya, guys. Aku jam 8, teman-teman. Mulai live-nya jam 8 pagi, jam 8 malam. Tapi aku ada live ceramah ya. Teman-teman boleh follow aja ya. Ya,